Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Aplikasi Booking Layanan Kesehatan di mata kuliah Manajemen Proyek dengan dosen pengampu Bapak Rizky Wandri, Eskom Mkom. Di sini kami yang beranggotakan yang pertama ada Anissa Ednor dengan NPM 2135 10323. Selanjutnya ada Dinda Sudita Maulina dengan NPM 2235 10232. Kemudian ada Angela Maharani dengan NPM 2235 10460. Kemudian ada Rahayu Frita Windani dengan NPM 2135 10724. Dan yang terakhir, saya sendiri, Ririn Julianti dengan NPM 2235 10008. Step pertama, Project Carter. Di bagian nama dan logo aplikasi, kemudian latar belakang akan dijelaskan oleh Ririn Julianti. Nama dan logo aplikasi. Gambar logo di atas adalah gambar logo untuk aplikasi booking layanan kesehatan Klinik Harmoni. Aplikasinya bernama Medicare. Medicare menggabungkan kata medical yang artinya medis dan care yang artinya perawatan. Yang mencerminkan tujuan utama aplikasi ini yaitu untuk menunjukkan kepedulian terhadap pasien yang terlalu lama menunggu di klinik serta menyediakan akses mudah booking antrean berobat di Klinik Harmoni dan menghubungkan pasien dengan layanan medis secara praktis. Selanjutnya yaitu ada latar belakang. Untuk poin yang pertama, antrean panjang dan kesalahan dalam penjadwalan. Klinik sering mengalami antrian panjang karena penjadwalan yang kurang optimal. Misalnya, tanpa sistem penjadwalan yang baik, pasien mungkin datang pada waktu yang sama sehingga menumpuk dan menyebabkan antrian. Kemudian untuk poin yang kedua, kebutuhan sistem yang efektif dan efisien dalam pengelolaan layanan kesehatan. Untuk mengatasi masalah antrian dan kesalahan penjadwalan, klinik membutuhkan sistem yang mampu mengatur pasien dengan cara yang lebih efisien. Sistem ini perlu membantu dalam mengordinasikan kedatangan pasien agar waktu tunggu berkurang. Kemudian untuk poin yang ketiga, Klinik Harmoni menghadapi tantangan dalam pengaturan dan penjadwalan pasien. Klinik mengalami kesulitan dalam mengatur dan menjadwalkan pasien secara terstruktur. Ini mungkin karena belum adanya sistem otomatis yang bisa mengalokasikan jadwal berdasarkan ketersediaan tenaga medis dan kebutuhan pasien. Kemudian untuk poin yang keempat, kurangnya transparansi informasi tentang ketersediaan layanan. Pasien mungkin tidak memiliki akses yang jelas tentang kapan layanan tersedia atau berapa lama mereka harus menunggu. Kemudian, tanpa transparansi ini, pasien bisa merasa bingung dan frustasi karena tidak tahu apa yang diharapkan. Untuk poin yang terakhir, ketidakpuasan pasien dan hambatan efisiensi operasional klinik. Semua masalah di atas berdampak pada kepuasan pasien dan efisiensi operasional klinik. Pasien yang tidak puas bisa berkurang kepercayaannya, dan klinik menjadi kurang produktif karena menghabiskan waktu mengatasi keluhan-keluhan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ednor dengan NPM 2135 10323. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari proyek kami ini, yaitu aplikasi booking layanan kesehatan. Yang pertama, ada mempermudah pasien melakukan pendaftaran klinik. Dengan adanya aplikasi booking layanan kesehatan untuk Klinik Harmoni ini, pasien dapat mendaftarkan dari mana saja dan tanpa harus datang langsung ke kliniknya. Aplikasi ini memungkinkan pasien untuk mengakses jadwal dokter, memilih waktu untuk berobat, dan melakukan proses pendaftaran dengan lebih ringkas dan efisien. Yang kedua itu mengurangi waktu tunggu di klinik.
Aplikasi ini juga dibuat untuk memberikan waktu pertemuan yang lebih pasti kepada para pasien sehingga pasien tidak perlu menunggu terlalu lama di ruangan tunggu klinik. Yang ketiga itu mengurangi resiko penularan virus pada pasien di ruang tunggu. Maksudnya di sini adalah dalam lingkungan medis, resiko penularan virus menjadi perhatian utama dan sangat dihindari. Aplikasi ini akan membantu meminimalkan antrian fisik di klinik karena antrian fisik di satu ruangan tunggu yang sama berpotensi sangat besar untuk penularan virus. Dengan adanya pengaturan waktu tunggu yang tepat melalui aplikasi ini, pasien diharuskan hadir ke klinik sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh aplikasi. Pastinya akan mengurangi kontak langsung dalam jumlah banyak dan memberikan kenyamanan kepada pasien serta staf. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil yang kami harapkan untuk aplikasi ini. Pertama, bisa kita lihat aplikasi Booking Klinik yang bisa diakses di Android maupun di iOS. Kemudian, yang kedua, terdapat adanya antrean virtual yang terupdate real time sesuai kondisi klinik. Maksudnya di sini, antrian virtual yang terupdate secara real time memberikan informasi terkini tentang urutan antrian di klinik. Yang ketiga, pasien dapat mengetahui dokter siapa yang bertugas di hari pendaftaran. Maksudnya, fitur ini memberikan transparansi mengenai jadwal dokter sehingga pasien dapat melihat siapa yang bertugas pada hari tertentu sebelum melakukan pendaftaran. Tujuannya sangat membantu pasien yang ingin mendapatkan konsultasi dari dokter tertentu. Yang keempat, ada fitur pengingat nomor antrean untuk pasien yang sudah mendaftar. Di sini, fitur pengingat nomor antrian dapat membantu pasien untuk tetap mendapatkan informasi mengenai urutan antrian berobat serta untuk mengurangi kemungkinan terlewatnya giliran konsultasi. Baiklah, perkenalkan saya Dinda Sudita Maulina dengan NPM 223510232. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman sebelumnya, dan hal yang akan saya jelaskan adalah pemangku kepentingan atau stakeholder. Stakeholder atau pemangku kepentingan adalah beberapa kelompok orang yang memiliki kepentingan di suatu perusahaan yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan bisnis secara keseluruhan. Stakeholder untuk proyek aplikasi booking layanan kesehatan Klinik Harmoni ini terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah tim pengembang. Tim pengembang ini bertanggung jawab untuk merancang, mengembangkan, serta menguji aplikasi. Mereka memastikan bahwa aplikasi akan berjalan sebagaimana semestinya sesuai dengan tujuan. Tim ini berisikan developer, tester, UI/UX designer, serta project manager yang akan bekerja bersama-sama untuk menghasilkan suatu aplikasi. Yang aplikasi ini sesuai dengan tujuan yang sudah ada sebelumnya, atau tujuan yang sudah ditentukan bersama. Yang kedua adalah manajemen klinik. Manajemen klinik bertindak sebagai pemilik atau sponsor proyek yang akan memberikan persetujuan, anggaran, serta sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah dokter. Dokter akan memastikan informasi jadwal yang ada di klinik sesuai atau akurat dengan informasi jadwal yang sudah ada. Yang keempat adalah pasien. Pasien adalah pengguna akhir dari aplikasi ini, yang dapat mengakses aplikasi untuk melihat informasi jadwal, informasi dokter, melakukan pendaftaran, serta memantau antrian. Yang kelima adalah staf administrasi klinik. Staf administrasi klinik adalah staf yang berada di klinik yang bisa memantau pasien, memantau antrian pasien di dalam aplikasi, serta menjawab beberapa pertanyaan atau pertanyaan-pertanyaan mengenai pendaftaran.
Dan yang keenam adalah IT Support Clinic. IT Support Clinic adalah tim yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan serta dukungan teknis terhadap aplikasi setelah peluncuran. Berikutnya adalah mengenai kriteria keberhasilan proyek. Kriteria keberhasilan dari proyek aplikasi booking layanan kesehatan untuk klinik Harmoni ini adalah yang pertama, aplikasi dapat dengan mudah dan lancar digunakan oleh pasien. Aplikasi yang mudah digunakan memastikan bahwa pasien dapat dengan cepat memahami cara melakukan pendaftaran, memeriksa jadwal, serta mengatur waktu kunjungan mereka tanpa mengalami kesulitan teknis. Yang kedua adalah dapat mengurangi kepadatan antrian pasien di dalam ruang tunggu klinik. Keberhasilan aplikasi dapat diukur dari seberapa efektif aplikasi ini dapat mengurangi kepadatan pasien yang datang pada waktu bersamaan. Dengan demikian, aplikasi dapat berkontribusi langsung terhadap kenyamanan serta keamanan pasien maupun staf klinik. Yang ketiga, setidaknya 50% pasien sudah melakukan pendaftaran atau booking melalui aplikasi dalam 2 bulan pertama. Hal ini menunjukkan seberapa efektif aplikasi dapat mengurangi yang pendaftaran yang awalnya dilakukan secara tradisional atau datang langsung ke klinik dapat dikurangi atau diubah menjadi pendaftaran dilakukan melalui aplikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahifita Windani, NPM 21351074. Di sini saya akan menjelaskan step 2, yaitu Development Project Management Plan, dan saya membahas tentang rancangan biaya dan jadwal project. Jadwal project kami ialah berdurasi 4 bulan, yaitu minggu pertama ialah persiapan proyek, minggu kedua sampai keempat ialah analisis kebutuhan, minggu kelima sampai ke-8 perancangan sistem, minggu ke-9 sampai ke-12 pengembangan sistem, minggu ke-13 sampai ke-14 pengujian sistem, minggu ke-15 implementasi, minggu ke-16 evaluasi dan pemeliharaan. Selanjutnya adalah rancangan biaya. Minggu pertama persiapan proyek alat tulis dan dokumentasi proyek 500.000. Selanjutnya transportasi dan logistik tim untuk pertemuan awal 1 juta dan bertotal 1.500.000. Kemudian minggu kedua sampai keempat adalah biaya transportasi dan logistik untuk kunjungan ke klinik 1.500.000, penyusunan dan pengelolaan survei, biaya intensif responden pasien, perangkat keras dan peralatan, jaringan dan keamanan yang bertotal 71.500.000. Kemudian minggu ke-5 sampai ke-8 adalah desain antarmuka pengguna, perancangan basis data yang berjumlah 5.500.000. Kemudian ada minggu ke-9 sampai ke-12 adalah gaji pengembang perangkat lunak selama 4 minggu, pengujian unit dan bertotal 7 juta. Kemudian ada minggu ke-13 sampai ke-14 ada pengujian integrasi, transportasi dan logistik untuk pengujian. Kemudian ada biaya intensif untuk partisipan uji coba yang bertotal 5 juta. Selanjutnya ada minggu ke-15, itu ada pelatihan pengguna, biaya pelatihan staf klinik mengenai sistem baru yang berjumlah 2.500.000. Kemudian minggu ke-16 ada testing dan debugging. Selanjutnya ada bug and error yang bertotal 6.500.000. Total keseluruhannya ialah persiapan proyek, analisis kebutuhan, perancangan sistem, pengembangan sistem, pengujian sistem, implementasi aplikasi, evaluasi dan pemeliharaan yang bertotal 112.500.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angela Maharani, NPM 22351040. Ini saya akan menjelaskan tentang rancangan komunikasi, risiko, dan penanganan risiko. Selanjutnya itu rancangan komunikasi. Yang pertama, tujuan rencana komunikasi yaitu memberikan informasi akurat dan konsisten kepada semua stakeholder, memfasilitasi kolaborasi tim dan stakeholder, mengurangi risiko miskomunikasi. Selanjutnya, saluran komunikasi, yaitu email. Email cocok untuk komunikasi formal, pendistribusian dokumen, dan informasi penting.
Kemudian seperti grup chat, WhatsApp atau Slack ini untuk komunikasi informal, berkolaborasi dengan tim dan mendapatkan feedback cepat. Kemudian platform manajemen proyek seperti Trello, Asana atau Jira ini mempermudah pengorganisasian tugas, alur kerja dan progres proyek. Selanjutnya video conference. Zoom atau Team ini untuk meeting, presentasi atau diskusi yang dibutuhkan. Selanjutnya laporan progres, yaitu laporan bulanan yaitu menyajikan pencapaian, tantangan dan rencana berikutnya untuk semua stakeholder. Sini laporan bulanan ini memberikan gambaran keseluruhan proyek di setiap bulannya. Kemudian laporan khusus ini disusun segera saat ada masalah kritis atau perubahan besar, berisi analisis masalah dan rencana solusi. Maksudnya laporan khusus ini diberikan secara cepat ketika terjadi adanya masalah yang masalah kritis atau adanya perubahan yang besar. Komunikasi dengan pasien yaitu sosialisasi aplikasi, yaitu memperkenalkan aplikasi melalui berbagai media seperti media sosial, situs web, dan pengumuman klinik. Kemudian umpan balik pasien ini maksudnya melakukan survei online setelah peluncuran aplikasi untuk mendapatkan feedback dan masukan. Kemudian penggunaan media sosial, email, SMS ini untuk memberikan informasi penting, mengumpulkan saran dan meningkatkan kesadaran pasien terhadap aplikasi. Selanjutnya risiko, yaitu risiko dari sistem informasi aplikasi booking layanan kesehatan pada Klinik X. Risiko di sini ada beberapa risiko yang perlu dipertimbangkan dalam membangun dan mengimplementasikan sistem informasi aplikasi booking layanan kesehatan pada Klinik X ini. Yang pertama, rendahnya minat pasien untuk menggunakan aplikasi. Maksudnya di sini mungkin pasien tidak terbiasa atau tidak tertarik menggunakan aplikasi untuk booking layanan kesehatan. Yang kedua, risiko pembengkakan biaya pengembangan yang melebihi anggaran. Maksudnya di sini pengembangan aplikasi yang kompleks dan fitur-fitur canggih dapat menyebabkan biaya pengembangan yang tinggi dan melebihi anggaran. Selanjutnya, yang ketiga, risiko aplikasi tidak kompatibel dengan berbagai jenis perangkat seperti smartphone, tablet, dan sistem operasi. Maksudnya, aplikasi harus kompatibel dengan berbagai jenis perangkat seperti smartphone dan tablet, serta sistem operasi yang berbeda. Yang keempat, risiko kesulitan dalam mengintegrasikan aplikasi dengan sistem rekan medis yang sudah ada di klinik. Maksudnya di sini kita harus memastikan data yang terintegrasi dengan baik untuk menghindari duplikasi data dan meningkatkan efisiensi. Yang kelima, risiko aplikasi berjalan lambat, crash atau tidak responsif, terutama saat beban penggunaan tinggi. Maksudnya di sini karena banyaknya pengguna yang mengakses secara bersamaan sehingga aplikasi berjalan lambat, crash atau tidak responsif. Selanjutnya, penanganan risiko. Penanganan risiko untuk setiap risiko dalam pengembangan sistem informasi aplikasi booking layanan kesehatan di klinik. Yang pertama adalah lakukan sosialisasi kepada pasien mengenai manfaat aplikasi seperti kemudahan pendaftaran dan pengurangan waktu tunggu. Kemudian kita membuat tutorial atau panduan pengguna yang sederhana. Yang kedua, pantau pengeluaran di setiap tahap proyek. Lakukan evaluasi rutin agar pengeluaran tetap sesuai dengan rencana awal. Yang ketiga, lakukan uji coba aplikasi pada berbagai jenis perangkat, smartphone atau tablet, dan sistem operasi seperti Android atau iOS untuk memastikan kinerja yang optimal. Yang keempat, lakukan analisis mendalam mengenai kebutuhan integrasi aplikasi dengan sistem rekam medis klinik sejak tahap awal untuk meminimalkan kendala teknis. Yang kelima, optimalkan kode aplikasi dan struktur database untuk meningkatkan efisiensi pemrosesan data. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Kami berharap materi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik sesuai dengan arahan yang Bapak dosen berikan. Kami juga berterima kasih atas bimbingan dan kesempatan yang diberikan. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf dan terbuka untuk menerima masukan agar dapat memperbaiki penyajian kesempatan yang berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.